Halo, perkenalkan saya Muhammad Hari Akbar Iskandar dan saya bekerja di di sebuah perusahaan yang menjual produk proyektor dan saya sebagai brand manager di perusahaan tersebut, khususnya di produk 4Movie namanya. Sedikit backstory tentang 4Movie. 4Movie adalah sebuah produk atau sebuah merek yang menjual proyektor khususnya untuk rumahan, residensial dengan teknologi ultra laser throw. Jadi penembakannya tidak dari depan atau front row, melainkan dari jarak yang lebih dekat atau dekat dengan dinding. Em, untuk selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana analisa slab framework itu bisa diterapkan di 4Movie proyektor ini. Nah, kalau pertama yang saya mau jelaskan adalah di bagian sosialnya. Kalau saya bagikan poin-poinnya, yang pertama adalah perubahan gaya hidup seorang customer, demografi yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta, karena kita fokus dulu di Jakarta, lalu preferensi konsumen terhadap produk. Karena banyak em, produk yang sama dan banyak produk yang mirip seperti contohnya TV dan media-media lain dan budaya dari seseorang. Itu dari sisi sosialnya. Nah, kalau saya jelasin yang pertama dulu untuk sosialnya, perubahan gaya hidup, bagaimana tren bekerja yang memang kita tahu sejak COVID mulai banyak penerapan dari WFO ke WFH dan makin banyak orang yang stay di rumah, makin banyak berarti orang yang memanfaatkan waktu lebih banyak di rumah sehingga tingkat kebersamaan keluarga, tingkat untuk menghabiskan waktu lebih banyak dibanding WFO. Lalu demografi, banyak setelah memang perbaikan ekonomi di Indonesia mulai membaik, makin banyak pertumbuhan kelas menengah yang muncul di Indonesia. Itu salah satunya dan kemungkinan besar adanya peningkatan terhadap em, apa ya kekuatan untuk membeli produk kami gitu. Lalu ada preferensi konsumen karena produk kami adalah salah satunya prominent feature-nya adalah 4K yang mana nggak terlalu banyak produk 4K, makanya bisa dijadikan preferensi oleh konsumen atau customer. Lanjut ke bagian legal. Nah, di bagian legal ini kita memang kalau bisa saya kasih 3 poin. Yang pertama regulasi produk, yaitu ya kita tahu ada yang namanya karena kita pakai Bluetooth, kita harus membuat postel, yang mana itu keharusan di Indonesia untuk menjual beli produk. Lalu hak cipta yaitu merek dagang, DKJI itu juga harus kita uruskan dan perlindungan konsumen kalau misalnya ada produk kami rusak dan kami juga harus punya tanggung jawab untuk hal tersebut dan perlindungan konsumen itu juga termasuk dari garansi pihak distributor atau kami. Lalu yang ketiga adalah ekonomi. Ekonomi kalau saya bagi 3 poin di sini adalah kondisi ekonomi makro jelas. Lalu kedua ada daya beli konsumen yang kita tahu setelah COVID ekonomi Indonesia mulai membaik pelan-pelan sehingga pendapatan konsumen juga mempengaruhi dari keputusan pembeliannya. Lalu ketiga adalah persaingan. Tentu dimanapun sebuah perusahaan kalau tidak ada kompetitor tidak ada kemajuan. Maka dari itu persaingan sangat penting di dalam dunia bisnis. Lalu selanjutnya dari slab setelah sosial, legal, and economy, habis itu kita ke politik. Yang mana memang setiap produk itu harus ada namanya sebuah kebijakan yang harus kita taati, yaitu kebijakan pemerintah. Kedua, ada namanya perdagangan internasional karena kita ngirim barang dari Cina ke Indonesia. Lalu yang terakhir adalah ini memang yang menurut saya sih agak kurang. Belum tahu ya saya bisa masuk apa enggak, Pak. Cuman lebih stabilisasi sebuah politik. Cuman em, ini nggak terlalu masuk karena rantainya dan distribusi pasoknya itu harusnya sih nggak ngeganggu, Pak. Ya, untuk stabilitas politik terhadap produk saya. Nah, ini adalah yang terakhir yaitu teknologi. Kenapa saya bilang teknologi? Karena memang produk saya ini banyak memberikan fitur-fitur baru dibanding proyektor komersial pada umumnya. Kalau saya bagi 4 poin, yaitu perkembangan teknologi layarnya jelas. Karena kita pakai 4K, kita pakai HDR,
yang memang di komersial projector lain itu tidak ada di kelasnya ya Pak ya. Lalu konektivitas, kita udah pakai, kalau boleh saya kasih gambaran adalah kita udah pakai HDMI IRC, yaitu HDMI tingkat yang paling tinggi saat ini. Itu salah satunya dan masih banyak lagi sebenarnya Pak. Lalu yang ke ketiga, keempat, memang belum ada di proyektor kami, tapi kemungkinan teknologi ini pasti akan masuk, yaitu AI, Artificial Intelligence, dan Virtual Reality yang memang pelan-pelan itu udah masuk via 3D. Ya, maka dari itu memang analisa ini kita bisa masuk di beberapa poin, tapi ada beberapa poin yang memang kita harus hanya bersinggungan sedikit aja, Pak. Nah, begitu aja analisa SLAP framework dari proyek produk kami atau perusahaan saya, yaitu Formovie. Jadi terima kasih untuk Pak Sabar yang mendengarkan. Mudah-mudahan, oh sorry, konklusinya Pak, konklusinya saya bisa jamin di mana kalau misalnya impact terhadap sosial akan mempengaruhi penjualan kami sehingga teknologi yang akan kita bawa ke sosial jadi akan lebih baik dan akan diterima. Terima kasih, Pak.